Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudariku kekasih. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, mari kita bersekutu dengan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur, berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena berkat Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kami, sehingga kami boleh bangun dari tidur kami pagi ini. Kami mau mendengarkan suara kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudariku kekasih, ayat renungan kita buat hari ini Rabu tanggal 17 Desember tahun 2025 yang tertulis dalam kitab 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-8. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudariku kekasih, ada satu ungkapan yang mengatakan fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Fitnah merusak nama baik seseorang, kehormatan seseorang, yang bisa membuat jadi korban, menderita secara mental dan sosial seumur hidup, bahkan menerima hukuman. Fitnah adalah tuduhan dusta atau gosip untuk menjelekkan seseorang yang jauh lebih berbahaya dan merusak, berakibatkan kehancuran jangka panjang. Sementara pembunuhan dampaknya lebih terbatas, korban bisa mendapat pengampunan. Saudara-saudari kekasih, Rasul Paulus menuliskan surat ini dalam keadaan dia penjara di kota Rom. Dia memberikan arahan, nasihat kepada Timotius, anak rohaninya. Rasul Paulus mengalami penderitaan, penganiayaan, fitnah. Dia dipenjara bukan karena kejahatannya, tapi karena dia menyebarkan Injil. Untuk itulah Paulus mengingatkan Timotius agar tidak malu bersaksi tentang Kristus. Sekalipun mengalami banyak tantangan, rintangan, fitnah, tuding-tudingan, seperti yang dialami Paulus. Dia dirantai, dia dihukum, dia disebarkan menjadi seorang penjahat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Timotius diajak untuk ikut menderita untuk memberitakan Injil, bersandar kepada kekuatan Tuhan. Saudara-saudariku kekasih, di dunia yang kita alami sekarang ini, banyak orang sudah mendewakan kesuksesan secara instan, kenyamanan, dan hanya mengejar status sosial. Kata menderita yang dimaksud dalam nats ini terdengar agak asing dan tidak masuk akal bagi orang-orang yang tidak jelas hidupnya mengikut Tuhan. Ada banyak orang yang menyembunyikan imannya demi menjaga reputasi atau karir. Dan kata malu yang dimaksud juga dalam renungan ini, yaitu godaan untuk berkompromi dengan kejahatan, menyembunyikan identitasnya sebagai pengikut Kristus, atau mendiamkan ketidakadilan demi menjaga agar tetap dalam zona nyaman, demi kenyamanan pribadi, tidak peduli
kepada orang lain? Apakah sudah hancur kehidupan orang lain karena sikap dan perbuatannya? Saudara-saudariku kekasih, dalam hubungan relasi dan komunitas, kita diajak melalui khotbah ini, apabila kita melihat saudara kita yang dianiaya, dibuli, disingkirkan karena imannya atau prinsip kebenaran, kita diajak melakukan kasih secara nyata dan tidak ikut-ikutan untuk menjatuhkan dia. Di dalam kehidupan yang kita hadapi juga, boleh saja kita mengalami pergumulan yang dialami Paulus. Kita bisa dituduh melakukan sesuatu hal pekerjaan yang benar-benar kita mengerjakan untuk Tuhan, tapi kita dituduh menjadi penjahat. Saudaraku kekasih, ikut menderita bagi Injil. Artinya, demi Kristus hidup kita, janganlah terseret ke sikap, perilaku, pemikiran-pemikiran yang jahat. Namun sebagai orang Kristen yang benar, marilah kita menolak budaya menghalalkan segala cara untuk meraih sesuatu. Kita rela menderita demi pelayanan yang membutuhkan pengorbanan, bukan untuk mencari kesenangan diri kita sendiri. Ayat renungan ini sangat relevan, saudara, dalam kondisi identitas kita saat ini. Keyakinan kita sudah sering diuji. Jangan takut ikut menderita bagi Injilnya. Ingatlah, Injil bukan tentang hidup yang selalu sukses dan nyaman, tetapi Injil apabila hidup kita berani menghadapi tantangan, pergumulan berat demi kebenaran Kristus. Walau mungkin kehidupan kita tidak populer, tidak diperkirakan, namun apabila kita rela dipakai Tuhan demi Injil Kristus, di sanalah kekuatan dan berkat Tuhan kita terima di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah keluarga kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati segala aktivitas kita buat satu hari ini. Mari kita berdoa. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan dari Roh Kudus, kiranya menyertai kita. Amin.